Ngomongin soal daerah sekarang di Indonesia yang lagi tenar, yang lagi viral, dan yang lagi menjadi perhatian publik seluruh Indonesia, yaitu adalah Lampung. Bener nggak, Ted? Iya benar. Lampung sekarang lagi tenar, Katanya gitu sih ya. kampung kita. Ini Kampungmu aja. banyak kampung kawan-kawan di sini juga Aduh, ini. enggak. Tidak. Tidak ya? Tidak. Kampung kita di Lampung, Ted. Oh iya. Sekarang lagi viral, lagi terkenal. Selamat sudah Bangga, viral. bangga. Saya sebagai orang Habis Lampung Unila bangga. langsung ke gubernur. Mantap. Sialan. Aku juga. Iya, kalau kau di rektor kan. Udah enak juga. Nanti mungkin gubernur gubernurnya juga. ikutan nggak? Udah kemarin. Oh iya iya, Udah ya, kemarin. udah Piala Dunia, kemarin, Piala Piala Dunia. Dunia. Sudah. Cuman kalau yang sekarang yang di Lampung ini eksklusif. 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 Ini nggak jarang terjadi gitu loh. Dibicarakan di segala platform. Segala platform, TV, media sosial, TikTok, semuanya. Semuanya. Instagram, Facebook, semuanya. Headline semua. Headline semua Twitter ya kan Iya. ngomongin Lampung, Lampung, Lampung. Kenapa? Karena ini kemarin pas Karena prestasinya dong. ada prestasinya. Prestasinya menanggapi kritik. Menanggapi kritik tentu dengan legowo nggak sih? Iya legowo, mereka legowo menerimanya. Orang-orangnya yang enggak. Oh, gitu. Iya. Orang-orangnya yang enggak, sehingga kritik yang dilakukan melalui media yang hari ini ya wajar sih pakai media yang ada kan. Iya betul. Pakai kritik kan. Anak sekarang. muda apalagi kan Anak yang kritik muda kan. pakai TikTok. Namanya Bima Yudo Saputro. Iya. Bima Yudo Putro ya. Bima Bima Yudo. Yudo Putro sekarang lagi kuliah di Australia. Australia. Terus kemudian karena mungkin kecintaannya terhadap Lampung, dia melihat bukan membandingkan tapi melihat kondisi di luar Lampung itu lebih baik dari Lampung gitu. Akhirnya dia membuat konten untuk mengkritik tentang kondisi di Lampung hari ini. Seperti Emang Lampung apa. gimana sih, Mas? Aku Kalau pernah Lampung menurut soalnya. oh iya. Oh udah pernah. Belum pernah. Oke. Menurut Bima bahwa Lampung sekarang banyak bermasalah yang menyebabkan daerahnya nggak maju-maju. Misalnya. Salah satunya yang paling sekarang tenar adalah terkait dengan infrastruktur, yaitu jalan. Betul nggak sih kalau jalan-jalan? Tak lihat di media sosial tuh jalannya banyak ukiran, tak lihat. Ada kolamnya, Berseni. ada kolamnya beberapa juga. Heeh. Itu benar nggak sih? Apa cuma hoax aja sih? Kalau mungkin orang yang di luar melihat itu bisa jadi mikirnya bahwa mungkin itu cuma jalan-jalan yang udah lama atau udah lalu atau jalan apa di ya, pedalaman aja. atau jalan pedalaman aja gitu, bukan tanggung jawab provinsi atau yang lainnya. Kalau mau tahu realnya datang aja ke Lampung. Waduh. Saksikan sendiri bagaimana jalur-jalur provinsi yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kan ada jalan nasional, jalan provinsi, ada jalan kabupaten kan gitu. Kita lihat dan saksikan sendiri di sana seperti apa kondisinya. Makanya kalau mengkritik aja dari luar ataupun kemudian ngelihat bahwa itu berlebihan tuh di Lampung sampai orang bikin gayung bersambut kan. Banyak juga yang tiktokers yang memparodikan tentang jalan di Lampung. Itu benar. Dan itu real. Benar. Dan itu nyata ada gitu. Ada barangnya. Ada jalannya ada. Nggak diedit nggak itu real. Diedit. Ya siapa tahu Niat pakai banget green ngedit. screen kan. Oh, iya, Green screen gitu. Biasa sekarang kan udah canggih. Cuman tapi kritik itu harusnya ditangkap terus kemudian menjadi evaluasi. Yang kita harapkan kan kalau pemerintah dikritik kita kan Loh kan sudah dievaluasi orang tuanya Bima. oh. Oke. Dievaluasi Ngeri ya. nggak bisa didik itu orang tua itu katanya Pak Gub. Ya, menurut pengakuan orang tua Bima begitu kan, Ya. melalui juru bicaranya pamannya si Bima, bahwa ada intimidasi, katanya kemudian udah nggak usah lagi tuh anak itu geritik-geritik lagi, suruh diam aja dengan gaya Lampung yang mungkin. Emang gimana sih gaya Lampung? Wah Mas mancing-mancing nih. Kan jadinya memfollow up loh. Enggak, ini bukan kita bukan kita ngenyek apa ya istilahnya, ngejek. Oke. Mengejek logat Lampung. Tapi memang Lampung punya logat yang khas kalau berbicara kan, kalau ngomong misal kayaknya tuh biasa aja tapi
kayak ngajak berantem kalau orang yang ini. Oh, berarti kayak keras gitu lah. Berarti responnya Pak Gubernur kemarin waktu ditanya selepas dari bandara itu emang gayanya bicara. Gaya Bukan, tapi netizen tuh menangkap itu menantang. iya, Jadinya menantang. wah harus dikasih paham ini gubernur ini. Jadi gitu netizen itu. Kayak arogan gitu kan. Iya, Padahal memang arogan. gaya orang Lampung itu begitu. Kayaknya memang Oh. biasa aja, kayak semisal ngomong, tanya apa kamu? Nah, Ya tanya aja sama orang tua Bima. ya Gitu. tanya aja sama orang tua. Kan kalau bahasa, mungkin kalau Jawa kan enak dengernya. Ya gitu, tanya aja sama orang tua Bima gitu kan. Mungkin, Kalau orang ya. Lampung, kalau Jawa paling tanya aja sama orang tua Bima. Nah, gitu. Itu yang ditangkap sama netizen, wah nantangin nih, perlu dikasih pemahaman nih, gitu. Bisa jadi itu Di yang unboxing lah gubernur. Cuman memang harusnya isu ini menyita publik dan harusnya ini memang harus ditangkap dengan kepala dingin ya. Ya, Tapi, mestinya. ternyata tim bukan, saya nggak tahu ya, itu ini masih menjadi tim hukumnya gubernur atau tidak, si pelapor yang melaporkan Bima atas apa ya, ungkapan, salah satu kritik sih, maksudnya dia menyebutnya Provinsi Lampung itu dajal. Nah, Iya. itulah yang dianggap sebagai si pelapor ini Head speech mungkin ya. HP ujaran kebencian, Iya. mungkin nggak terima kasih, dilaporkan karena undang-undang ITE itu. Tapi ke kalau Polda. menurut Bima setelah dikonfirmasi sama beberapa media, dia sengaja pakai kata-kata kasar itu supaya dinotis. Jadi kritiknya dia dinotis karena sebelum-sebelumnya banyak banget konten kreator yang membuat membuat semacam kritik kepada pemerintah Lampung soal infrastrukturnya. Nggak tembus-tembus. Pintunya tebal katanya. Iya, teman-teman, kemarin juga sempat ngobrol sama teman-teman Lampung. Sebenarnya isu ini udah lama, udah sering diomongin Iya. gitu loh. Tapi kemudian nggak sampai seviral ini. Kenapa? Mungkin karena nggak ada yang laporin aja mereka kan gitu. Karena ini ada yang laporin, terus kemudian dinotis menjadi viral, sampai kemudian Mahfud MD ngomong, DPR ngomong. Iya, DPR juga ngomong. Banyak sekali yang ngomong di nasional ya. Dan terakhir kemarin akhirnya Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga angkat bicara di media konferensi pers menjelaskan tentang situasi ini. Dan dia mengaku tidak pernah melakukan intimidasi terhadap orang tuanya. Oke. Itu hanya komunikasi aja sebagai pengen tahu silaturahmi katanya begitu. Dengan gaya khas Lampung. Dengan gaya khas Lampungnya, silaturahminya. Ya kita maklumi lah kalau akhirnya. Siapa yang dimaklumi? Kalau aku maklumi pemerintah kayaknya agak sulit dikit, Mas. Enggak memaklumi pemerintah ya memang seperti itu. Kalau klarifikasi, membantah gitu. Oke, Membantah, itu menyangkal. sudah jadi template lah ya. Sudah jadi template. Ketika ada masalah konferensi pers, mengklarifikasi, akan berusaha sebaik mungkin untuk besok. Bahwa itu nggak benar. Terus ngomong sekarang sudah dianggarkan sampai 900 miliar katanya kalau dilihat konferensi persnya untuk anggaran jalannya. Nah, terus kemudian tapi di Polda juga nyampein bahwa sudah diterima prosesnya gitu. Laporannya sudah Laporan diterima. sudah diterima dan terus berlanjut. Nah, ini heran juga. Ya nggak heran sih. Maksudnya kan dua hal yang berbeda ya. Ini politis Kontradiksi. sama politis sama hukum kan gitu. Iya. Politis oke, bisa damai, tapi hukum kan bisa terus berjalan karena salah satu yang disampaikan oleh Gubernur Arinal, kata juru bicaranya orang tuanya Bima bahwa kasusnya akan terus berlanjut di hukum. Iya, betul. Nah, mungkin ini adalah janjinya dari Arinal dan dia akan tepati. Cuman nggak sih, harusnya tidak boleh bahwa pemerintah itu menanggapi kritik yang seperti ini gitu loh. Bahkan boleh mengkritik, kata Arinal kan, boleh mengkritik tapi harus ada buktinya. Loh. Ada datanya gitu kan. Dia sempat nyebut begitu juga. Aku nyebut ini bisa dikatakan kriminalisasi lah ya. Jadi masyarakat, warga, netizen itu mengkritik pemerintah, mengkritik kinerja wakil-wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian mungkin dengan tendensi tidak terima atau bagaimana mengkriminalisasi yang mengkritik. Itu sudah sering terjadi. Salah satunya adalah Haris sama Fathia yang sempat mengkritik
yang sempat bikin konten dan mengkritik salah satu pejabat publik, sebut saja itu Lord. Jadi ya sekarang sedang menjalani sidang di pengadilan. Oke. Dan itu juga sudah biasa kita lihat. Tapi jangan sampai ini menjadi sudah biasa. Kita harus lawan kayak gini-gini. Dan ini menjadi darurat untuk demokrasi kita gitu. Betul. Apalagi lewat pasal Undang-Undang ITE yang katanya itu tajam ke atas, tumbul ke bawah, karet, ngelar dan lain sebagainya. Kalaupun memang itu dirasa masyarakat bermasalah, ya silakan lewat jalur-jalur yang semestinya kan begitu. Ya ini tugas untuk Mahfud MD juga ada selaku Menko Polhukam, bahwa di awal masa tugasnya dia sudah dapat 5 tugas dari Pak Jokowi. Salah satunya adalah penegakan hukum. Jadi di sini bisa kita lihat sih, apakah penegakan hukum akan tegak berjalan atau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi sempat Mahfud MD mau datang ke Lampung katanya kan begitu. Cuman karena timnya yang turun. Udah banyak sih pejabat nasional ke Lampung. Ke Lampung. Komisi 3 juga kalau nggak salah sudah sempat LDP kan sama Polda. Dan media sudah sekarang mulai mengulik terkait dengan aktivitasnya Pak Rinal, gubernur. Ini harta kekayaannya lah diulik lah. Lagi ngambil apa tiba-tiba jamnya di iya, jamnya harganya luar biasa. Sampai kemudian terakhir ini soal aktivitas glamor yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan. Iya betul. Harga tasnya yang kalau netizen ya, warganet ngeliatnya itu LV yang mahal-mahal gitulah, ratusan juta harganya. Nah, ini kan sampai ke sana sekarang. Gaji ini 5 jutaan, tas kok ratusan juta, cuan. Jadi netizen lagi ngulik betul sekarang Provinsi Lampung. Nggak belajar dari pengalaman sih. Hati-hati makanya. Pengalaman Rafael Alun mesti dijadikan pembelajaran yang baik. Sembunyiin dulu lah kekayaannya. Sembunyiin. Dan sekarang banyak yang speak up dengan kondisi ini. Ini jadi kesempatan. Cuman yang jadi banyak perhatian kemarin adalah jangan mengalihkan apa yang disampaikan esensi kritik dari Bima ini ke isu-isu yang kriminalitas. Iya. Jadi jangan beralih isunya. Yang dikritik itu adalah soal pembangunan Lampung, soal bobroknya atau bisa dibilang soal jeleknya Lampung gitu kan. Apa yang harus dibangun itu soal jalan, infrastruktur, terus pendidikan, ekonominya, pertaniannya, gitu-gitu. Nah ini yang harus menjadi fokus harusnya kalau menurut beberapa kawan-kawan. Jangan dialihkan ini menjadi nanti kriminalitas ke orang tuanya, penekanan, yang di follow up itu terus berita. Jangan fokus sama redaksinya, pemilihan kata dajalnya mungkin, tapi fokus sama substansinya. Apa yang dia sampaikan, karena aku ngelihat ketika dia sekilas ya menyampaikan kritiknya dia ke pemerintah Lampung terkait infrastruktur itu, dia serius loh menyampaikan itu dengan menggunakan kajiannya tab apa iPad-nya gitu. Dia benar-benar bikin konten kayak gitu. Jadi aku pikir sih dia emang cinta banget sama Lampung, tanah kelahirannya. Nah ini yang harus kita dukung sebenarnya, harus kita support. Pertama ini terkait dengan kebebasan berpendapat. Yang kedua adalah ini menangkap kreativitas masyarakat, ya kan? Dia harus berani speak up juga dengan model-model yang lebih canggih. Kalau dulu mungkin demo-demo oke lah, harus ngumpulin banyak orang, tapi sekarang satu orang aja sudah bisa mampu menyuarakan pendapatnya gitu, dan menjadi perhatian yang bahkan lebih luas di Indonesia lewat sosial media. Nah begitu. Jadi kayaknya kalau segala kritik justru mendapat tanggapan yang intimidatif atau kriminalisasi tadi, ini bahaya untuk demokrasi kita. Alarm untuk demokrasi kita. Pemerintah juga harus sadar bahwa pintu kritik itu bisa datang dari mana saja, apalagi sekarang era digital. Jadi jangan kaget ketika kritik itu malah datang dari TikTok atau datang dari Instagram, Twitter dan sebagainya, karena sekarang informasi itu datang dari mana aja. Nggak mesti kita harus datang ke balai kota atau di kantor di provinsi. Nggak perlu kita datang ke sana untuk bertemu dengan pejabat yang bersangkutan, tapi cukup dengan nge-tag atau mention aspirasi pasti sudah terbaca dan terdengar. Terlepas mau didengar atau enggak, ditanggapi atau enggak, itu itu memang ini pejabat lah. Nah, gimana menurut teman-teman, sepakat atau tidak?